Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari SMP Negeri 6 Ungus Kayu akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pancaran Sinyal Wi-Fi terhadap Pertumbuhan Kecambah Kacang Hijau. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Aurel Firdaus Johan. Saya Rana Ulia, beserta guru pembimbing Ibu Riza Diancari, SPD. Kegiatan penelitian yang kami lakukan dimulai dengan kajian literatur, pembuatan bab 1 dan bab 2, persiapan alat dan bahan, percobaan, analisis data, dan kemudian pembuatan kesimpulan. Adapun beberapa hal yang melatari penelitian kami dapat dilihat akhir-akhir ini perkembangan teknologi menjadi sangat cepat, apalagi didorong oleh faktor COVID-19. Hal ini juga membuat masyarakat Indonesia ketergantungan akan teknologi komunikasi. Salah satu teknologi komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Wi-Fi. Wi-Fi sendiri merupakan media elektronik penghantar data menggunakan gelombang elektromagnetik yang nantinya akan diterima oleh router lain yang akan diterjemahkan menjadi sebuah data kembali. Di balik penggunaan Wi-Fi yang sangat banyak di Indonesia, tersembunyi akan dampak negatif yang sangat besar. Salah satunya banyak penelitian yang mengatakan dan juga artikel yang mengatakan dan juga internet yang mengatakan bahwa Wi-Fi merusak otak dan juga menyebabkan kecanduan dan juga menyebabkan kanker. Nah, dari dampak yang sangat banyak itu, membuat peneliti tertarik untuk melakukan uji coba, di mana kami akan melakukan eksperimen menggunakan kecambah kacang hijau Vigna radiata yang nantinya akan dikenakan pancaran sinyal Wi-Fi sekitar 10 Mbps. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah pancaran sinyal Wi-Fi dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambah kacang hijau? Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan pertumbuhan kecambah kacang hijau yang terkena pancaran sinyal Wi-Fi dengan yang tidak terkena pancaran sinyal Wi-Fi? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pancaran sinyal Wi-Fi terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau dan untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan kecambah kacang hijau yang terkena pancaran sinyal Wi-Fi dengan yang tidak terkena pancaran sinyal Wi-Fi. Adapun beberapa hal yang dapat kita terima dari penelitian kami, yaitu bagi peneliti sendiri akan memberikan pengetahuan baru mengenai dampak sinyal Wi-Fi terhadap perkembangan kecambah dan juga dapat dijadikan sebagai bahan atau informasi tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Bagi sekolah, akan memberikan informasi dan pemahaman kepada warga sekolah mengenai bahaya akan pancaran sinyal Wi-Fi. Ya, bagi masyarakat, akan memberikan informasi mengenai bahaya sinyal Wi-Fi terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Untuk mendukung penelitian kami menggunakan beberapa teori. Yang pertama, Wi-Fi sendiri merupakan media elektronik penghantar komunikasi data tanpa kabel atau secara nirkabel. Wi-Fi bekerja mirip dengan radio, tetapi memiliki sistem yang lebih kompleks yang dimana ia bekerja dengan cara mengirim sinyal yang berupa gelombang elektromagnetik yang termuat kode di dalamnya yang nantinya akan diterjemahkan oleh router menjadi sebuah data atau informasi yang dikirim. Berbicara tentang gelombang elektromagnetik, gelombang ini adalah gelombang yang memuat energi kombinasi listrik dan magnet yang merambat melewati ruang dengan membawa energi tanpa memerlukannya adanya media rambat seperti kabel. Menurut Nugroho, 2018, gelombang ini menyebabkan suatu efek yang dinamakan efek biologis yang dimana ia menyebabkan efek termal yang memanaskan lingkungan sekitar melalui pancaran yang ia sebabkan. Sekarang kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu kecambah kacang hijau. Kecambah adalah keadaan di mana tumbuhan sedang mengalami fase kritis untuk tumbuh dari biji menjadi tanaman. Nah, kami memilih kecambah kacang hijau sebagai subjek uji coba kami karena kacang hijau mudah didapatkan, terjangkau, dan juga menurut teori, fase percambahan ini hanya terjadi selama 5-7 hari, di mana waktu tersebut merupakan waktu yang relatif singkat. Percambahan ini dapat terjadi karena biji kacang hijau dikenai air atau imbisi. Nah, air tersebut dapat memicu hormon dan enzim untuk bekerja sehingga embrio yang ada di dalam biji kacang hijau tersebut mulai tumbuh. Metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah eksperimen, dan di dalam eksperimen tersebut kami melakukan observasi. Penelitian ini kami lakukan pada bulan April sampai bulan Juni 2021 di Skayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu alat yang terdiri dari wadah plastik sebagai pengganti pot, Wi-Fi dengan kecepatan 10 Mbps, kamera, dan penggaris dengan satuan cm. Untuk bahannya terdiri dari air, kapas, dan juga kacang hijau itu sendiri.
Tahapan eksperimen yang kami lakukan dimulai dari persiapan media tanam yang berupa kapas, lalu pemilihan benih, kemudian penanaman, dan untuk perlakuannya setelah kami memilih 20 biji kacang hijau yang memiliki kualitas baik, lalu kami bagi di 4 wadah. Nah, masing-masing wadah tersebut berisikan 5 biji kacang hijau. 4 wadah tersebut kami bagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu 2 wadah untuk kelompok eksperimen dan 2 wadah lagi untuk kelompok kontrol. Yang menjadi kelompok eksperimen kami letakkan di bawah Wi-Fi sejauh kurang lebih 50 cm, dan yang menjadi kelompok kontrol kami letakkan di ruangan yang berbeda dengan jarak sekitar 5 meter dari Wi-Fi. Lalu kami juga melakukan pemeliharaan dan juga pengukuran. Selama melakukan eksperimen, kami juga melakukan observasi yang terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, pengambilan data, yang kedua, analisis data, dan yang ketiga, pembuatan laporan. Berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan, kami menerima hasil berikut sebagai hasil. Yang pertama, kita dapat lihat di diagram ini, terdapat 4 variabel, yaitu jauh A, jauh B, dekat A, dan dekat B. Variabel jauh mewakili kecamatan yang jauh dari Wi-Fi, sedangkan dekat mewakili kecamatan dekat Wi-Fi. Sedangkan A dan B mewakili cup pertama dan cup kedua. Dapat dilihat juga, pada hari pertama kami belum melakukan pengukuran, dikarenakan kecamatan masih riskan untuk disentuh dan juga untuk diukur. Pada hari kedua, kami sudah mulai melakukan pengukuran, dan pada hari ketujuh kami sudah mendapatkan hasil akhir, yang dimana hasil akhir tersebut ada 12,3 cm untuk kecamatan jauh A, 11,42 cm untuk kecamatan jauh B, 9,9 cm untuk kecamatan dekat A, 5,54 cm untuk kecamatan dekat B. Nah, berdasarkan hasil ini dapat kita lihat bahwa kecamatan yang jauh dari Wi-Fi memiliki tinggi yang lebih tinggi dan juga tumbuh lebih cepat daripada yang dekat Wi-Fi. Hal ini kami duga akibat adanya penggunaan Wi-Fi dan juga adanya efek termal yang disebabkan oleh gelombang elektromagnetik. Selain kami menemukan tinggi kecambah, kami juga menemukan faktor lain, yaitu faktor daun, yang dimana kecambah kacang hijau yang jauh dari Wi-Fi memiliki daun yang lebih lebar dan juga lebih subur, sedangkan yang dekat Wi-Fi lebih kecil dan juga memiliki daun yang layu. Berdasarkan hasil itu, kami menimbulkan pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi. Setelah kami melakukan beberapa kajian dan literatur menyebabkan, dan akhirnya kami mengetahui alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama, untuk tinggi kecambah, kenapa kecambah yang jauh dari Wi-Fi tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi, sedangkan kecambah yang di dekat Wi-Fi tumbuh lebih lambat. Ini terjadi akibat adanya efek radiasi sinyal Wi-Fi yang memancarkan gelombang elektromagnetik berupa gelombang radiofrekuensi. Gelombang ini menyebabkan efek termal yang dimana mengakibatkan organisme hidup menjadi terganggu. Belum lagi, kecambah yang kami gunakan adalah kecambah kacang hijau, yang dimana air merupakan faktor penting untuknya menjadi fase berikutnya. Nah, kandungan air yang banyak di kecambah itu menyebabkan efek termal yang semakin besar. Hal itu juga sejalan dengan penelitian Liptai dan Nugroho. Untuk daun, tidak terdapat perbedaan pertumbuhan daun antara kecambah yang berada di dekat Wi-Fi dengan yang jauh dari Wi-Fi. Tetapi pada hari kelima, daun kecambah yang berada di dekat Wi-Fi mulai layu. Hal ini kami duga terjadi akibat penggunaan kapas sebagai media tanam yang membuat kecambah tidak dapat memenuhi nutrisi yang seharusnya ia dapatkan. Belum lagi pada hari kelima dan ketujuh, itu adalah fase di mana kecambah memerlukan nutrisi lebih untuk ke fase berikutnya. Dan juga kecambah yang berada di dekat Wi-Fi terkena efek termal. Dan hal itu membuat kecambah tidak dapat mengontrol pertumbuhannya dan menyebabkan stres pada kecambah. Sedangkan yang berada di jauh Wi-Fi tidak terkena efek termal sehingga ia dapat hidup dengan normal seperti kecambah pada umumnya. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan 2 hal, yaitu yang pertama, pancaran sinyal Wi-Fi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau, dan yang kedua, terdapat perbedaan panjang kecambah kacang hijau yang berada di dekat pancaran sinyal Wi-Fi dengan yang tidak, di mana panjang kecambah kacang hijau yang berada jauh dari Wi-Fi memiliki tinggi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecambah kacang hijau yang dekat dengan Wi-Fi, di mana kecambah kacang hijau yang berada jauh dari Wi-Fi memiliki rata-rata tinggi pada hari ke-7 yaitu 12,3 cm dan 11,42 cm. Sedangkan kecambah kacang hijau yang berada dekat dengan Wi-Fi hanya memiliki tinggi 9,9 cm dan 5,54 cm. Berdasarkan hasil uji coba yang telah kami lakukan, kami merumuskan 3 saran, yaitu yang pertama, masyarakat perlu menyadari tentang bahaya sinyal Wi-Fi. Yang kedua, perlu penelitian lanjutan tentang pengaruh pancaran sinyal Wi-Fi terhadap pertumbuhan tanaman dengan skala yang lebih besar, penelitian yang lebih lama, serta varian kekuatan sinyal Wi-Fi yang lebih banyak. Lalu yang ketiga, untuk sektor pertanian, agar menyikapi bahaya sinyal Wi-Fi yang cukup besar terhadap pertumbuhan tanaman. Baiklah, ini dia daftar pustaka kami.
Baiklah, sekian presentasi kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.